Oke, selamat datang kembali untuk adik-adik semua dalam channel Simat ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang deret geometri tak hingga ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas deret geometri yang berhingga, nah kali ini kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga ya. Langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi kalau deret geometri tak hingga ini dek, nanti dilambangkan notasinya seperti ini ya. Nanti adalah penjumlahan dari U1 ya, ditambah dengan U2, ditambah U3 sampai nanti tak hingga. Ya, nah jadi kalau kemarin kan kalau dia berhingga, ya, SN-nya itu adalah A, ya, kali apa ini? 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Ya, atau ini kan kemarin rasionya itu antara -1 sampai 1 ya. Baru SN-nya itu adalah A kali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1 ini untuk rasionya itu ya lebih kecil dari -1 atau rasionya itu lebih besar dari 1. Nah, tapi yang kedua ini adalah untuk N yang berhingga ya. N-nya berhingga. Nah, sekarang kita masuk untuk N-nya menuju tak hingga. Berarti untuk menuju tak hingga, ya, berarti sifatnya itu, ya, deret itu harus konvergen. Ya, deret itu harus konvergen. Kemarin sifat konvergen itu apa? Berarti rasionya itu di antara -1 sampai 1. Ya, sehingga yang kita gunakan adalah rumus yang pertama. Ya, berarti nanti untuk mencarinya itu kita gunakan limit sebenarnya ya. Kita gunakan limit ya n menuju tak hingga dari siapa? Sn. Nah, oke. Atau ini sama ada dengan limit ya n menuju tak hingga dari siapa? A kali 1 kurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang R. Ya, karena rasionya itu antara -1 sampai 1 ya. Jadi kalau nanti kamu substitusi misalkan angka Bapak buat ini setengah ya. Kalau setengah itu mendekati tak hingga, itu hasilnya pasti mendekati nol ya. Sehingga nanti limitnya ini hasilnya adalah A dibagi dengan 1 kurang R. Berarti inilah nanti untuk mencari limit S tak hingganya. Nah, gitu ya, trigonometri. Dan nanti sering yang keluar ujian PTN itu atau SNBT sekarang ya, itu yang namanya deret konvergen ya. Nanti deret konvergen ini ya, deret konvergen ini oke, ini nanti nama lainnya atau sering disebut dia memiliki jumlah ya, memiliki jumlah. Nah, jadi kalau nanti keluar kata-kata seperti ini, yang adik harus ingat itu adalah rasionya itu antara -1 sampai 1. Nah, ini yang mesti diingat. Jadi kalau nanti ini sudah diingat, ya tinggal kita modifikasi aja soalnya, ya nanti pasti bisa menjawabnya ya. Jadi nanti hari ini harus dihafal dua sifat ini. Oke, yuk nih biar lebih paham langsung kita kerjakan soal yang nomor satu ya. Yuk kita kerjakan soal nomor satu. Oke, ini sudah masuk soal langsung PTN ya. Nah, soalnya panjang banget ya Pak ya. Iya, tapi ini tidak sulit ya. Jadi ingat matematika itu walaupun soalnya itu agak panjang dan ribet bacanya, tapi cara mengerjakannya tidak susah ya. Oke, nah jadi sekarang diketahui gini, rasionya itu antara -1 sampai 1. Berarti dia konvergen ya. Nah, baru U1 tambah U2 tambah U3 seterusnya hasilnya 3 ya, dan U3 tambah U4 tambah U5 hasilnya sama dengan 1. Oke, tadi rumus S hingga itu apa? S hingga itu rumusnya adalah A dibagi 1 kurang R. Ya, rumus ini kita gunakan jika U1-nya itu adalah A. Gitu. Ya. Namun jika U1-nya bukan A, misalkan U1-nya itu adalah kita buat AR pangkat 3, maka S tak hingganya itu ya, S tak hingganya itu adalah oke, berarti AR pangkat 3 dibagi dengan 1 kurang R. Makanya Bapak bilang A itu apa? A itu dianggap sebagai awal, ya tidak harus S U1.
Ya, tergantung soalnya. Bisa ya, jadi penggunaan rumusnya ini pun adik harus paham. A ini adalah suku pertama. Kalau suku pertama itu diawali dengan U1, ya benar, berarti rumusnya ini. Jika U pertama itu bukan U1, ya, bahwa ini U1 yang AR pangkat 3, berarti rumusnya ini. Oke, yuk langsung kita kerjakan ya. Yuk, ini kan U1 awalnya nih. Berarti U1, ya, U1 tambah U2 tambah U3 sampai hingga hasilnya 3. Ya, karena U1-nya itu adalah A, berarti S hingga ini sama dengan gunakan rumus siapa? A dibagi 1 min R sama dengan 3. Gitu. Ya, sedangkan U3 tambah U4 tambah U5 kan U1-nya kan U3. Berarti S hingganya itu adalah siapa? AR kuadrat dibagi dengan 1 min R sama dengan 1. Bisa ya? Nah, sekarang kan udah ketahuan di sini. Ya, di sini kita buat nih ya. Berarti kan kalau Pak buat dari sini, kita hubungkan yang ini dengan yang ini deh. Nih, Bapak ganti yang ini ya. Modifikasi ya. Berarti A dibagi 1 min R dikali R pangkat 2 kan sama dengan 1. Nah, sudah muncul kehidupannya. Nah, ini. Berarti boleh apa? Langsung substitusi. Nih semua nih. Berarti apa? 3 dikali R pangkat 2 sama dengan 1. Berarti R pangkat 2 itu sama dengan 1 dibagi 3. Ya, diminta R-nya berapa? Ya kan, berarti R sama dengan plus minus akar dari 1 dibagi 3. Ada jawabannya? Iya, belum ya Pak ya, masih bentuk simple past ya. Oke, kita ubah ke bentuk past perfect continuous nanti. Berarti apa? Berarti R ini kita bisa ya. Yang pertama dia bernilai positif, 1 dibagi akar 3. Oke, baru R yang kedua adalah min 1 dibagi akar 3. Nah, ada jawabannya? Ada yang D ya, D. Ya, ada. Oke, jadi nggak susah. Ya, jadi adik harus pahami itu siapa U1-nya. Kalau U1-nya itu adalah A, ya berarti rumusnya A1 min R. Tapi kalau U1-nya itu bukan A, berarti tergantung siapa U1-nya. Apakah U3, apakah U2, ada U4. Kamu ganti A itu dengan lambang dari suku pertamanya siapa. Oke, bisa paham ya? Yuk, sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Ini Bapak rasa sudah sering kamu kerjakan ya. Nah, ini memang seringnya soal ini mudah ini soalnya ini ya. Oke, sebuah bola pimpong jatuhkan dari ketinggian 25 meter dan memantul dengan ketinggian 4/5 kali tinggi sebelumnya. Nah, berarti kalau 4/5 tinggi sebelumnya, berarti adik langsung anggap aja itu menjadi rasio 4/5. Oke, sebenarnya ini triknya ada ya, tapi cuman Bapak jalan dulu konsepnya sebenarnya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ada bola jatuh. Nih, bolanya jatuh ya, baru kemudian jatuh dan dia mantul. Nih, nih jatuh lagi, mantul, baru seterusnya sampai nanti bola itu berhenti. Dia bilang nih, ya. Berarti apa? Di sini ada dua deret deh sebenarnya. Berarti yang pertama itu deret jatuh, ya. Pertama itu bola jatuh, oke. Yang kedua itu nanti bola naik, ya. Nah, bola naik ini nanti konsepnya. Oke, berarti bola jatuh itu awalnya U berapa? Ya, berarti jatuh. Ini kan jatuh nih. Nih, ini ya. Nah, ini panahnya. Ini jatuh, ini jatuh, ini jatuh. Berarti awalnya adalah A, suku pertama, ditambah dengan suku yang kedua AR, ditambah suku berikutnya AR kuadrat sampai seterusnya. Oke, nah sekarang dia bola naik. Bola naik mulai kapan? Di sini kan? Naik kan? Nah ini. Kita apa? Ini bukan A lagi, tapi sudah AR. Nih, ditambah siapa? AR kuadrat tambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya. Berarti untuk nanti menghitungnya adalah, berarti kalau nanti diminta panjang lintasannya, oke, itu apa? Sama dengan bola naik ditambah dengan bola jatuh. Nah, itu dia. Oke, bola naik. Rumusnya apa? Awalnya A per 1 min R. Tapi karena naik itu awalnya AR, nah ini berarti apa? Berarti AR dibagi dengan 1 minus R. Jatuh awalnya siapa? A dibagi dengan 1 min R. Nah, gitu ya. Karena penyebutnya udah sama, berarti apa? Apa ini?
Iya, sama kan penyebut ya, tapi udah sama tinggal nambah ya. Berarti AR ditambah A dibagi dengan satu min R. Oke, berarti A-nya Bapak keluarin apa tinggal? Ya kan? Berarti ini kan jadi dengan satu plus R sama ya. Dibagi dengan satu min R biar bagus dia tulisan ini. Oke, nah kita punya rasio 4/5. Siapa A-nya Pak? Yang tinggal ganti tinggal 25. Ya, sehingga hasilnya itu menjadi berapa nih? 25 ya, satu plus R, satu plus 4/5 dibagi dengan siapa? Satu dikurang 4/5. Oke, jadi berapa yuk? Berarti 25 ya, ini kan tambah nih. Jadi 9/5 ya. Nah, dibagi berapa? Satu kurang 4/5, 1/5. 5-nya mati. Berarti apa nih? Tinggal 25 dikalikan dengan 9. Berapa itu? Iya, benar. 25 meter. Nah, udah jawabannya? Dah, yang D. Nah, itu konsepnya. Ya, kalau nanti kita gunakan triknya, ya, kita akan gunakan triknya lebih mudah lagi. Berarti kalau nanti kamu adik mau cari gimana mencari panjang lintasan, dapat triknya itu. Berarti anggap rasionya itu adalah A per B deh. Ya, A per B. Nih, berarti apa kalau nanti diminta panjang lintasannya atau S hingganya adalah A ya dikali dengan oke ini apa buat panjang A per B ya. Berarti kita buat ini misalkan B per C biar nanti nggak sama ini ya. Berarti A dikali B plus C dibagi dengan B kurang C. Nah, tapi hasil nanti kamu harus anggap dia positif. Ya, contohnya yuk kita sama-sama. Ya, tadi A-nya berapa? Ya kan? Tadi kan rasionya kan 4/5. Benar ya? Nah, A-nya berapa? 25. Maka untuk mencari S hingganya adalah tinggal 25. Ini tinggal kamu tambahkan. Nih, tambahkan. Berapa hasilnya? 9. Letakkan di atas. Baru 5 kurang 4. Kurangin 1. Nah, berarti apa? Tinggal 25 dikali 9. Hasilnya berapa? Sama ya. 225 meter. Oke, lebih gampang yang mana? Ya, lebih gampang triknya ya. Tapi soal konsepnya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, jadi geometri tak hingga ini seperti biasa tidak susah deh ya. Nah, yang penting kamu harus paham dari suku berapa dia dimulai, itulah yang menunjukkan nanti rumusnya. Oke? Saya, nah sekian dulu pertemuan kita. Pak harap kamu bisa paham konsepnya. Ya, jika kamu merasa channel ini bisa bermanfaat buat kamu, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen. Oke, ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Semangat untuk UTBK-nya.